Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini pada minggu terakhir pada bulan Maret 2021. Saya akan menyampaikan berita firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru kami alami sampai pada hari ini dan di minggu terakhir bulan Maret. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk mau bersyukur akan pemeliharaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ini kami terus berserah dalam tangan-Mu yang menjaga dan memelihara. Pada kesempatan ini hamba-Mu akan menyampaikan berita firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengarkan berita firman Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, sebabnya pakai hamba-Mu, beri hikmat dalam pengurapan Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan lewat firman Tuhan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Berkat Tuhan jadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan kita ada pada hari ini. Bagi jemaat Tuhan, jemaat GPD Sola Gracia yang berada di rumah, saya percaya saudara terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 7 ayatnya yang ke-17. Ayub pasal 7 ayat yang ke-17. Saudara yang memiliki Alkitab di rumah atau saudara mungkin sedang di perjalanan atau dimanapun saudara berada, mari saya akan baca ayat ini berkata demikian. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Saya ulangi baca ayat ini berkata, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Saudara-saudara, ayat ini adalah tulisan dalam kitab Ayub. Ayub mengungkapkan satu ungkapan yang benar-benar keluar dari hatinya, yang mana dia mengakui bahwa dia dalam kondisi apapun dia tetap percaya Tuhan tetap memperhatikan. Kita tahu bahwa Ayub ada pada satu posisi di mana dia pernah mengalami masa-masa sulit. Dia pernah mengalami sebuah penderitaan, sebuah persoalan, sebuah pergumulan yang berat. Tetapi dia tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya. Di ayat ini dia berkata, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Menunjukkan di sini bahwa dia percaya bahwa Tuhan begitu memperhatikan dia, begitu peduli dengan dia. Saudara tahu bahwa Ayub ketika dia mengalami penyakit yang begitu luar biasa dan harta dan kekayaannya juga habis. Dan ketika Ayub ada pada titik nol, di mana dia membutuhkan perhatian dari orang lain di sekitarnya, dia membutuhkan pertolongan dari orang lain di sekitarnya, orang tidak menolong dia, orang tidak memperhatikan dia. Tetapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dia. Saudara, dari ayat ini juga akan memberi pesan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya mata Tuhan tetap terus tertuju kepada saudara-saudara. Sebagaimana Ayub dalam persoalan pergumulan apa yang dia alami, Tuhan tidak tutup mata, tetapi Tuhan tetap melihat dia. Saudara-saudara, dan memang terkadang dalam hidup ini Tuhan izinkan manusia, Tuhan izinkan kita untuk menjalani kesulitan-kesulitan. Dalam konteks ini adalah Tuhan sedang mengajar saya, Tuhan sedang mengajar saudara untuk agar supaya kita mau tetap terus bergantung kepada Tuhan. Saya kembali kepada ayat di sini. Di Ayub pasal 7 ini ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi
di mana ada satu kenyataan di dalam hidup ini seperti yang Ayub alami, penuh dengan berbagai pergumulan. Saudara-saudara kasih Tuhan, artinya tidak ada satu manusia yang tidak punya pergumulan, baik Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam usaha, juga pun dalam kehidupan rumah tangga terkadang ada pergumulan. Tetapi mari kita tetap percaya seperti apa kata Ayub katakan di sini. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tetap memperhatikan dan Tuhan tetap melihat setiap pergumulan saudara dan saya. Dan saya percaya waktu Tuhan, waktu yang terindah untuk Dia mau menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan saudara. Saudara, di ayat 18 dalam Ayub pasal 7 berkata, "Dan kau datangi setiap pagi." Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya ada, kalau saudara ada, hari-hari yang kita bisa lewati, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Yang dikatakan, kau datangi setiap pagi. Bagian lain firman Tuhan berkata, kasih-Nya, anugerahnya yang selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, bisa bekerja, beraktivitas, semua itu karena Tuhan yang sudah menolong saudara. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tetapi karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup. Nah, itu sebabnya mari kita jangan menyia-nyiakan hidup ini, saudara. Walaupun mungkin di tengah tantangan, persoalan, pergumulan yang saudara hadapi, tapi kita mau tetap berharap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dalam ayat ini berkata, kau perhatikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti seorang anak yang membutuhkan perhatian dari orang tuanya, demikian juga kita membutuhkan perhatian yang dari Tuhan, dan Tuhan memperhatikan saudara. Orang tidak memperhatikan penderitaan saudara, orang tidak peduli dengan kesulitan yang saudara sedang hadapi, orang seolah mungkin menghina saudara, atau mungkin orang cuek kepada saudara, orang mungkin menganggap engkau ini hina. Sama seperti ketika Ayub dalam penderitaannya, orang menganggap dia hina. Ya, orang tidak menganggap dia sebagai manusia lagi yang perlu untuk ditolong, tetapi dia percaya di ayat di sini, saya diperhatikan oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu juga saya percaya mata Tuhan tertuju kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah persoalan pergumulan yang mungkin saudara sedang hadapi hari-hari ini. Nah, saya maju di dalam kitab Ayub pasalnya yang terakhir. Apa kata Ayub di dalam kitab ini? Ayub pasalnya yang ke-40, Ayub pasal terakhir, pasal 42. Saya mau baca berkata begini. Ayub pasal 42 ayat 2 berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini janji Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat melakukan segala sesuatu, dan apa yang dia kerjakan pasti indah. Amin, saudara-saudara. Walaupun mungkin terkadang dia izinkan kita harus menjalani ada berbagai riak-riak dalam perjalanan hidup ini, tapi kita mau tetap terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Kita tidak mau menjauh dari Tuhan, saudara-saudara, tetapi kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini, apa kata ayat ini berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, Ayub mengakui bahwa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saya nggak bisa, saudara. Iya. Artinya dalam kapasitas diri sebagai manusia tidak bisa. Iya. Tetapi Tuhan bisa melakukan. Mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, lalu saudara berkata sudah nggak mungkin, sudah nggak bisa. Tetapi bagi Tuhan bisa. Segala sesuatu bagi Tuhan, Tuhan dapat melakukan sesuatu. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan. Iya, Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan. Tuhan sanggup untuk merubah sesuatu. Dan saya percaya ketika dia bekerja, ketika dia merubahkan segala sesuatu dalam hidup ini adalah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Dan tentu kita butuh penyerahan kita kepada Tuhan. Penyerahan kita kepada Tuhan untuk Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan ini. Kita tidak menutup hati untuk Tuhan bekerja, tetapi kita membuka hati dengan cara seperti apa? Dengan cara ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, saudara-saudara, memandang Dia, dan kemudian dalam hidup ini terus tahu bersyukur kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan. Maka saya percaya Dia akan merubah kehidupan ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Mungkin saudara juga berkata, mungkin waduh, sudah kemangetan ini, entah suami saya, entah istri saya, atau entah anak-anak saya ini
sudah sulit untuk mau berubah ke arah yang baik. Tapi ketika kita mau bawa dalam doa, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu menjadi indah. Amin, saudara-saudara. Nah, karena Ayub berkata di sini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika manusia melihat Ayub dalam kondisi seperti itu, dia menderita, dia kehilangan harta dan kekayaan, kehilangan saudara-saudaranya, saudara-saudara, kehilangan apa yang dia miliki. Lalu orang melihat dia, wah Ayub sudah nggak punya harapan. Oh Ayub sudah nggak punya ini dan itu. Artinya sudah, semua sudah ada pada titik di mana nggak bisa lagi. Tetapi Ayub berkata dalam ayat di sini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya dia sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubahkan dari yang tidak baik menjadi baik, saudara-saudara. Amin, saudara dikasih Tuhan. Maka apa yang Ayub katakan di sini, dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Dalam hidup ini Tuhan selalu punya rencana, dan rencana Tuhan adalah seperti yang saya katakan, dan janji Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan kebaikan memberi damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian di ayat terakhir dikatakan begini, ayatnya yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, masihkah hidup engkau terus memandang kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi sekarang? Puji Tuhan, kalau engkau terus memandang kepada Tuhan, artinya di sini menunjukkan engkau terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Memandang kepada Dia, mata rohani kita terus memandang kepada Tuhan, karena hanya kepada Dialah tempat kita bergantung sepenuhnya. Amin, saudara-saudara. Kita tidak bergantung kepada dunia ini, tetapi kita bergantung kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang sanggup berbuat sesuatu yang luar biasa, yang ajaib dalam hidup ini. Maka itu sebabnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya kembali kepada ayat pembuka dalam tulisan firman Tuhan di sini. Apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung? Puji Tuhan, Tuhan memposisikan kita sebagai orang yang sangat diagungkan oleh Tuhan. Sementara kita akan memperingati Jumat Agung di mana Kristus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa betapa besar kasih-Nya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana firman berkata, Dia begitu memperhatikan saudara, Dia begitu memperhatikan saya dalam kondisi dan keadaan apapun dalam hidup ini. Dia perhatikan setiap persoalan, artinya sampai ke dalam hati pun, apa yang ada dalam pikiranmu Dia tahu. Dan saya percaya ketika kita berserah, Dia mau untuk mengulurkan tangannya di dalam engkau. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara kasih Tuhan, di akhir dari penyampaian saya ini sudah saya ingin sampaikan pesan kepada Bapak ibu sekalian. Mari menjelang Jumat Agung kita terus tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, perenungan kita kepada Tuhan, untuk kita makin kuat keyakinan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, anak-anak muda saudara yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian saudara. Mari saya mau berdoa dan kita mau berdoa, tapi saya menyanyikan pujian. Kunaikan syukur, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak berkati jemaat Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kami yang terus bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Berkat jasmani, rohani, kesehatan dan kekuatan terus Tuhan nyatakan bagi anak-anak-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang peduli dengan kami, yang tahu dan yang memperhatikan setiap saat dalam setiap persoalan pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat GPI Sola Gracia yang mendengarkan tayangan ini. Berkati mereka dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan yang dari Tuhan, dan dalam pekerjaan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Buka jalan dalam segala apa yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, tapi nyata kasih karunia anugerah yang dari Tuhan jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati. Dan terus ada mujizat yang terjadi. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan, hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Dan kami percaya senantiasa mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Dan kita nanti akan bertemu kembali dalam waktu-waktu ke depan. Salam saya untuk seluruh jemaat Tuhan. Amin.